Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan menjaga, melindungi kita semua. Pada ibadah hari Jumat, saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai dua macam dasar. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan membaca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Matius pasalnya yang ke-7, ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini disampaikannya di akhir dari khotbah, dari pengajarannya yang dituliskan oleh Injil Matius ini, yaitu khotbah di bukit. Kita bisa melihatnya dari Matius pasal 5 ayatnya, Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7. Jadi Matius pasal 7 ini, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah seperti penutup dari begitu banyak yang disampaikan, difirmankan oleh Tuhan Yesus waktu dia bersama dengan murid-murid dan orang-orang yang mendengar ada di bukit. Jadi begitu banyak yang Tuhan sudah firmankan, sampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Lalu Yesus mengatakan bahwa ada dua reaksi, ada dua jenis orang yang mendengar firman. Yang pertama, di ayat-ayat ini dikatakan itu sebagai orang yang mendengar dan melakukan firman. Jadi tadi saya katakan dari begitu banyak firman yang disampaikan, maka penutupnya adalah ayat-ayat ini sampai nanti kesan pendengar dari khotbah Yesus. Jadi Yesus berkata bahwa mereka yang mendengar firman-Ku dan melakukannya. Jadi firman yang Tuhan sudah sampaikan di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya mulai pasal 5, itu kemudian Tuhan Yesus katakan kalau itu didengar dan dilakukan, maka orang itu sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi dia sama seperti orang yang bijak. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya itu sama dengan orang bijak. Orang yang bijaksana itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang bijaksana bila kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman yang kita dengarkan. Tetapi Yesus mengatakan bagaimana jenis orang yang kedua dari mendengar firman. Reaksi orang ketika orang itu mendengar firman, ada reaksi yang kedua, yaitu dia mendengar firman tetapi tidak melakukan firman yang dia dengarkan. Dan orang seperti ini disamakan dengan orang yang bodoh. Disamakan dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Selanjutnya diterangkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa orang yang satu disebut bijaksana, orang yang lain disebut bodoh.
Dia disebut bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Orang yang pertama tadi disebut bijaksana disamakan dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Sebab dikatakan firman Tuhan, di depan akan terjadi, Bapak Ibu sekalian, hujan akan turun. Dan itu akan membuat banjir datang. Lalu angin melanda rumah itu. Kalau rumah itu didirikan di atas batu, maka rumah itu tidak rubuh. Rumah itu tidak rubuh, Bapak Ibu sekalian, karena ada dasarnya, didirikan di atas batu. Sehingga dia disebut bijaksana karena dia mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi di depan. Memang waktu membangun rumah, Bapak Ibu sekalian, kan biasanya waktu itu adalah musim kering. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin. Tetapi toh dia bukan hanya membangun rumah untuk musim kering. Dia membangun rumah untuk segala musim. Sehingga dia mau memastikan bahwa rumah itu mampu bertahan menghadapi segala musim. Menghadapi hujan, menghadapi banjir, menghadapi angin, rumah itu akan tetap bertahan. Sehingga dia disebut bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia dinilai sama dengan orang bijaksana. Dia adalah orang bijaksana karena dia mendirikan rumah di atas batu. Apapun yang datang, hujan bisa turun, banjir bisa datang, angin bisa melanda rumah itu, tetapi rumah tersebut tidak rubuh. Orang yang ada di rumah tersebut tidak celaka, mereka selamat walaupun ada hujan, ada banjir, ada angin yang datang. Tetapi sebaliknya, mereka yang mendengar firman tetapi tidak melakukan firman yang didengar disebutkan orang yang bodoh. Bodoh dikatakan karena disamakan di ayat-ayat ini, karena dia mendirikan rumah tetapi di atas pasir. Dia disebut bodoh karena mendirikan rumah di atas pasir. Sehingga ketika hujan itu turun, banjir datang, angin melanda rumah itu, maka rumah itu rubuh. Jadi disebut bodoh karena dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Disebut bodoh karena dia melakukan sesuatu yang mencelakakan dirinya ketika rumah itu rubuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dia mencelakakan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Maka dia kemudian menghilangkan harta benda yang ada di rumah tersebut. Maka dia menghilangkan segala bahan, segala biaya yang dia keluarkan untuk membangun rumah tersebut. Semuanya itu menjadi hilang karena tidak ada dasarnya. Karena dia membangun di atas pasir, sehingga dia disebut orang yang bodoh. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian kepada firman Tuhan. Orang yang melakukan firman, orang yang mendengar firman dan melakukan firman adalah orang yang bijaksana, adalah diumpamakan, disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Kalau datang hujan, kalau datang banjir, kalau datang angin, maka rumahnya tidak rubuh, rumahnya tetap berdiri. Dia tidak mengalami celaka, dia tidak mengalami kerugian, dia tidak mengalami malapetaka. Dia ada dalam rumah yang kokoh, rumah yang tahan terhadap segala kondisi. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia disebut sebagai orang bodoh karena dia mendirikan rumah di atas pasir. Ketika turun hujan, ketika datang banjir, ketika angin melanda, maka rumah tersebut akan roboh. Kalau kita kemudian maju lagi Bapak Ibu Saudara-saudari,
Biasanya orang-orang pada saat itu, pada waktu Yesus menyampaikan khotbahnya ini, itu mendirikan rumah pada musim kemarau. Dan musim kemarau, Bapak Ibu sekalian, itu tidak terlihat perbedaan antara orang yang mendirikan rumah di atas batu maupun orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Itu sama. Jadi rumah itu kelihatan sama, tidak ada perbedaan, karena itu terdapat di bawah kan, di dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sepertinya tidak ada perubahan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada waktu-waktu di mana sepertinya tidak ada perbedaan antara orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Pada musim kemarau, kedua perbedaan itu tidak terlihat. Ada waktu-waktu di mana sepertinya kita tidak melihat perbedaan antara orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, karena tidak adanya perbedaan, tidak dilihatnya perbedaan dalam beberapa waktu, ya, dalam satu durasi waktu, maka kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mereka yang melakukan firman seperti apa ya, menjadi lemah begitu. Toh nggak ada bedanya. Sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu tersebut, ketika musim kemarau kan seperti tidak ada beda dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tapi Bapak Ibu sekalian, musim bukan hanya terdiri dari musim kemarau. Akan datang musim hujan. Begitu juga ada mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, ada, kita harus memang mengakui waktu-waktu, ya, di mana tidak ada perbedaan antara orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman. Tapi akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Dalam bahasa ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, akan datang hujan. Hujan akan turun. Banjir akan datang. Angin akan melanda. Dan itu adalah hal yang pasti akan datang. Jadi tidak mungkin tidak ada hujan, tidak mungkin tidak ada banjir waktu itu. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada angin. Pasti akan ada. Sehingga bijaklah orang yang sudah mengantisipasi kedatangan hujan, banjir, dan angin tersebut dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi bijaksanalah kita yang mengantisipasi waktu-waktu yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi dengan kita melakukan firman Tuhan. Jadi bijaksanalah kita yang menyiapkan diri kita untuk sesuatu yang akan terjadi di depan, untuk musim hujan, untuk banjir, untuk angin, dengan kita mendengar firman dan melakukan firman. Kita memilih satu sikap yang bijak. Sebaliknya, bodohlah orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman. Dia tidak menyiapkan dirinya, dia tidak mengantisipasi bahwa akan datang waktu di mana turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi akan datang waktu di mana akan terlihat perbedaan antara orang yang membangun di atas batu dan orang yang membangun di atas pasir. Akan datang waktu di mana terlihat perbedaan antara orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman. Perbedaan itu jelas terlihat ketika hujan turun, banjir datang, angin melanda rumah tersebut. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita membaca di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang keempat. Amsal pasal 11 ayatnya yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sekali lagi, pada hari kemurkaan harta tidak berguna,
tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada waktu Bapak Ibu sekalian disebutkan kemurkaan, hari kemurkaan, akan datang hari kemurkaan Tuhan. Dan disebutkan tidak ada bedanya antara orang yang berharta dan yang tidak berharta pada hari kemurkaan Tuhan. Pada waktu Tuhan menyatakan perbedaan antara orang yang melakukan dan tidak melakukan, maka di situ perbedaannya bukan karena harta. Kita harus akui Bapak Ibu sekalian bahwa ada waktu di mana terlihat perbedaan antara orang yang berharta dan tidak berharta. Tapi waktu hari kemurkaan Tuhan, maka orang yang berharta maupun yang tidak berharta sama-sama Bapak Ibu sekalian tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Sama-sama mengalami kemurkaan itu. Tetapi dikatakan di ayat tersebut Bapak Ibu sekalian, kebenaran melepaskan orang dari maut. Apa yang membedakan? Pada hari kemurkaan Tuhan, apa yang membedakan seorang dari seorang yang lain? Bukan harta, tapi yang membedakan adalah kebenaran. Apakah orang itu melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan? Itu akan jelas terlihat pada hari kemurkaan. Ketika seorang melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kebenarannya itu, perbuatannya yang melakukan firman Tuhan itu akan menyelamatkan dia dari kemurkaan itu, akan menyelamatkan dia dari maut itu Bapak Ibu sekalian, kebenarannya. Jadi saya mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian ya, ke depan pasti akan datang kemurkaan. Ke depan pasti akan datang kesulitan, kesukaran. Bahkan sudah terjadi di depan mata kita kesukaran yang sedang kita hadapi. Apa yang akan menyelamatkan kita dari kesukaran ini? Apa yang membebaskan kita, menjadi jaminan kita bahwa kita bisa bertahan dalam kesukaran ini? Apa yang memberi garansi bagi kita bahwa kita bisa selamat dari kesukaran ini? Alkitab katakan kebenaran Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya adalah orang yang melakukan firman Tuhan, maka itu akan menjadi jaminan bagi kita untuk menghadapi kesukaran, bahkan kemurkaan, menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan ketika kita melakukan firman Tuhan. Tapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Alkitab ini, maka dia tidak diselamatkan dari maut itu. Dia tidak memperoleh pertolongan, jalan keluar ketika hari kemurkaan itu. Tapi ketika kemurkaan itu datang bagi orang-orang yang melakukan firman, maka pasti ada keselamatan, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar, pasti ada kekuatan. Itu sama seperti rumah yang tadi kita lihat ya perbedaannya. Itu sama seperti rumah yang didirikan di atas batu. Ketika datang turun hujan itu, datang banjir, angin melanda rumah itu, dia bisa bertahan. Kenapa? Didirikan di atas batu. Begitu juga ketika datang kesukaran, datang persoalan, datang kekurangan Bapak Ibu sekalian. Bahkan dikatakan di ayat tadi, datang hari murka itu, hari murka Tuhan itu. Maka orang-orang yang melakukan firman, dia selamat dari murka itu. Dia selamat dari maut. Dia selamat dari kesukaran yang ada. Karena apa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita selamat dari kesukaran, selamat dari maut, selamat dari hari murka tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau mengakhiri dengan membaca Meleaki pasalnya yang ketiga. Meleaki pasalnya yang ketiga ayat 16. Saya baca Meleaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah
dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi saya kembali tadi kepada hal yang saya sampaikan, mungkin ada waktu di mana sepertinya rumah yang didirikan di atas batu dan di atas pasir itu sama, tidak ada perbedaan. Tapi itu tidak akan berlangsung seterusnya, karena akan datang hujan, akan turun hujan, akan datang banjir, akan datang angin melanda rumah itu. Jadi hujan akan turun, banjir akan datang, angin akan melanda, dan itu akan terjadi. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, akan datang hari kemurkaan. Bahkan di sini di Meleaki ini dikatakan akan datang hari Tuhan. Akan datang dikatakan hari Tuhan. Akan datang akhir zaman. Akan datang waktu di mana Tuhan mengadakan perbedaan. Akan datang masa-masa Bapak Ibu sekalian, waktu yang akan datang di mana kita akan melihat perbedaan. Mana orang yang melakukan firman, mana orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dan itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan, akan datang waktu itu. Mungkin tadi saya katakan ya, kalau kita belum melihat perbedaan tersebut ya, berarti ini masih musim kemarau. Tapi ketika musim berganti, hujan datang, banjir datang, angin melanda, maka terlihat perbedaannya. Akan datang waktu di mana terlihat perbedaan. Jadi saya mau mengakhiri dengan pilihlah, mari saya dan Bapak Ibu memilih, jadilah bijaksana. Siapkan diri kita menghadapi masa kemurkaan, menghadapi mara bahaya, menghadapi kesukaran yang pasti akan datang di dalam dunia ini, dalam waktu-waktu kehidupan kita. Bagaimana cara kita menyiapkannya? Kita dengar firman, kita lakukan firman tersebut. Ada orang menyiapkan uangnya, menyiapkan hartanya untuk masa-masa yang sulit. Tapi Alkitab tadi menyatakan pada hari kemurkaan, harta tidak menolong. Harta benda Bapak Ibu sekalian tidak berguna. Tetapi kebenaran yang akan menyelamatkan kita dari maut. Jadi persiapan yang paling hebat, paling baik menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi kemurkaan adalah hidup di dalam kebenaran. Melakukan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kesukaran yang sedang kita hadapi, biarlah ini sebagai peringatan bagi kita, mengingatkan kepada kita untuk kita menyiapkan diri kita. Kita tidak tahu apakah akan datang kesukaran yang lebih sukar dari yang sedang kita hadapi sekarang. Tapi bagaimanapun yang akan datang, kita siapkan diri kita, kita antisipasi hal-hal yang akan datang, kesukaran bahkan hari kemurkaan itu, dengan hidup dalam kebenaran, dengan melakukan firman Tuhan. Kesukaran yang sedang kita hadapi sekarang, mari kita jadikan sebagai alat yang membuat kita, sesuatu yang membuat kita mengkoreksi diri kita, memperbaiki diri kita, membuat kita semakin taat firman Tuhan, membuat kita mendengar firman lalu kita pilih untuk melakukan firman. Kita mau jadi orang bijaksana, menyiapkan diri kita untuk kesukaran yang akan datang, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan rumah tangga kita dari kesukaran yang akan datang dengan mendirikan rumah di atas batu, dengan hidup menuruti firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ada waktu di mana tidak terlihat perbedaan antara orang yang melakukan firman dan yang tidak melakukan firman. Tapi akan datang musim, akan datang waktu di mana hujan turun, di mana banjir datang, di mana angin melanda. Dan disitulah terlihat perbedaan antara orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman. Karena itu Tuhan, kami mau mengantisipasi kesukaran bahkan kemurkaan yang akan datang dengan hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah hal-hal yang sedang kami hadapi
di hari-hari ini, kesukaran, lewat penyakit, lewat virus yang sedang datang Tuhan, itu menyadarkan kami, membuat kami semakin taat kepada firman Tuhan, membuat kami hidup di dalam kebenaran firman, dan itu akan menyelamatkan kami ketika kesukaran-kesukaran itu datang. Tuhan akan membela, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Selamatkanlah kami Tuhan, belalah kami, tolonglah kami dalam menghadapi kesukaran ini, karena kami adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkati kami Bapak Ibu sekalian, berkati Tuhan Bapak Ibu sekalian yang ada Tuhan Yesus, berkati Tuhan rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, lindungi kami dari segala mara bahaya. Tuhan menyertai kami semua, dan akhirnya kami mau terima berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.